Aku dalam kesukaan, sekalipun aku dalam kelimpahan, ku takkan terlena, ku selalu bergembira pada kemuliaan Tuhanku. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, Dia sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan, Dia berikan padaku kelimpahan. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, Dia sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan, Dia berikan padaku kelimpahan. Sungguh besar kasih-Mu nyata dalam hidupku, Kau curahkan di setiap waktu. Aku lewati jalan yang penuh duri, Aku jalani cobaan yang telah Kau beri, tentang kekurangan membuatku tak berdaya. Oh, ku mengerti arti kekurangan. Cukupkan diri apa adanya. ku sadari cobaan menerjang tak lebih dari kekuatanku. Tuhan tak biarkan aku sendiri lalui semua cobaan ini. Tentang kekurangan membuatku tak berdaya. Oh, ku mengerti arti kekurangan. Cukupkan diri. 'Cukupkan diri, 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 'cukupkan
Padahal aku segumpal debu. Yang aku ingini Tuhan, bila di hadapan-Mu aku yang bernoda. Shalom, salam sehat, dan salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Sekalipun pandemi COVID berkecamuk melanda seluruh bangsa, tetapi kasih karunia Tuhan tetap menyertai umat-Nya untuk dapat memuliakan dan bersyukur kepada-Nya. Hari Minggu ini, Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memperdengarkan firman-Nya dalam tema dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita dengan penuh iman dan pengharapan, kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, terpujilah Allah. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur. Dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari kita dengar dan menyimak serta mengaminkan perintah untuk saling mengasihi dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, pernah berbakti rindu, penghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita tidak pernah luput dari kesalahan, dari dosa,
Dan karena itu kesempatan bagi kita disediakan untuk dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan sekaligus kesempatan untuk mendengarkan berita anugerah yang daripadanya. Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintahnya. Namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari dengan kesungguhan kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau. Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk di dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 bagian A. Untuk meresponi pengakuan dosa dan berita anugerah, kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan terima kasih ya Tuhanku.
kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya berkati persembahan ini ya Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kiranya doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujiannya makin dalam, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan hayati dan renungkan dari 3 bagian pembacaan kita, khususnya dalam bagian kedua, bahan utama kita. Yang pertama dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Pembacaan yang kedua yang menjadi bahan utama kita dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan bacaan yang ketiga dari Injil, yaitu Injil menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, sumber berkat dan sumber segala pengharapan kami. Di hari ini, hari yang Engkau kuduskan bagi kami, umat-Mu, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di sini, kami bersama-sama telah membuka bejana hati kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang sebentar kami akan baca dari 3 bagian bacaan yang telah disediakan. Kami sungguh sangat terbatas di dalam memahami firman-Mu, dan karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik, untuk kemudian kami lakoni di dalam hidup ini. Berkati kami semua, baik hamba-Mu maupun semua jemaat-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Amos pasal 7
ayat 7 sampai 15. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15, firman Tuhan. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempertemukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit di antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga uang. Shalom, salam sehat untuk kita semua, dan salam berjumpa kembali dalam ibadah bersama minggu ini, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita semua. Kesempatan ini kita bersama-sama akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemilihan dan penetapan status kita sebagai anak-anak Allah itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang telah menetapkan dan yang telah memilih siapapun untuk menerima dan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Oleh Rasul Paulus di dalam bacaan utama kita pada hari ini, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, khususnya di dalam ayat 4 mengatakan, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kata Dia di sini, saudara-saudara, itu merujuk kepada satu pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus, anak tunggalnya. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya dan sebagai ahli warisnya di dalam kerajaannya, di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Allah telah memilih dan menetapkan Yesus, putra tunggalnya, sebagai pengantara antara kita dengan Allah Bapa di sorga, agar kita yang berdosa ini, tetapi yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, meraih kekayaan rohani yang telah disediakan Allah Bapa kepada siapapun yang percaya kepada Kristus, anak tunggalnya yang telah diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, Allah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya, bukan saja untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaannya, tetapi kita juga dipilih untuk menjadi anak-anaknya dengan maksud untuk kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kata kudus di sini, saudara-saudara, berasal dari kata kados Ibrani yang artinya khusus. Artinya, saudara-saudara, kita harus mengkhususkan diri untuk menyembah Tuhan. Kita tidak boleh cacat di hadapan Tuhan dan berpaling lalu menyembah kepada ilah lain. Kita dipilihnya agar kita terus menyembah dan memuliakan Tuhan.
Tidak ada ilah lain yang harus kita sembah, kita puja, selain kita menyembah kepada Tuhan. Allah memilih dan menetapkan kita sebagai anak-anaknya di dalam Kristus karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ayat 5. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai rencana kerelaannya untuk mempersatukan kita dengan Allah di dalam kerajaannya. Dari sejak semula kita ditentukan untuk menjadi ahli di dalam kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika Allah sudah memilih dan mengangkat kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya di dalam kerajaannya, maka kita pun patut bersyukur. Kita patut memuji dan memuliakan Allah sama seperti Paulus memuji dan memuliakan Allah dan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kita semua, siapapun yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, patut bersyukur dan bangga karena di dalam iman kepada Yesus Kristus kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah kita berhak untuk menerima ahli waris dari Bapa di dalam kerajaan sorga. Itulah berkat rohani yang kita akan terima dan yang kita akan dapatkan jika kita mau menerima dan mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diutus ke dalam dunia untuk memerdekakan kita, untuk menghubungkan kita kembali dengan Tuhan setelah kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kristus, saudara-saudara, oleh iman kita kepadanya, Allah telah memilih kita sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima berkat-berkat rohani, untuk menjadi ahli waris kerajaan di dalam sorga. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinilah bahwa kita, saya dan saudara-saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Allah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipilih dan telah menjadi milik kepunyaan Tuhan, Allah menghendaki agar kita mengkuduskan diri kita, agar kita mengkhususkan diri kita kepada Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan, lalu kita fokus kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, yang sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam ruang saat teduh.
sejenak kita merenung dan menghayati status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena iman dan keyakinan kita kepada Kristus, anak Allah, sebagai anak-anak Allah, kita pun punya hak untuk mewarisi kerajaan Allah. Tetapi Allah menginginkan kita untuk mengkuduskan diri dalam segala hal, menjalani hidup yang Ia karuniakan kepada kita. Mari kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pemilik kehidupan kami, yang sudah memilih dan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anaknya, yang berhak mendapat berkat-berkat rohani, menjadi ahli waris kerajaan sorga di kemudian hari. Kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan ini melalui firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kami dan meyakinkan kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang merdeka, karena telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, juga status yang Engkau telah sandangkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, akan terus dan mampu kami pertahankan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kemana dan dimanapun kami pergi, kami akan terus mengkuduskan diri kami untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, sehingga hanya Engkaulah yang menjadi pujaan dan pujian bagi kami. Ya Tuhan, dalam segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami terus berserah diri kepadamu, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, aktivitas kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap hari, dalam suka dan duka yang kami jalani setiap hari. Kami terus mengandalkan Tuhan sebagai Allah Bapa kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam situasi dan keadaan apapun yang menimpa kami, khususnya di masa-masa pandemi saat sekarang ini, kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang akan terus memelihara, menuntun, dan menyelamatkan kami dari pandemi COVID-19, juga dari varian baru yang mengancam kehidupan umat-Mu saat ini. Yakinkan kami ya Tuhan, bahwa jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun tidak ada yang mampu menaklukkan dan mengalahkan kami. Karena itu ya Tuhan, kuasa-Mu akan terus menjadi andalan kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan ini. Dalam mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan kami setiap saat, baik di dalam jemaat-Mu di masa-masa pandemi ini, maupun di dalam melakukan aktivitas pekerjaan, baik di perusahaan, di kantor, dimanapun, bahkan di sekolah. Kami terus berserah diri kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk terus berkarya
berbuat dan melakukan apa yang baik, sekalipun kami berada di dalam bahaya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, dalam posisi kami masing-masing, Tuhan terus perlengkapi kami, agar kami mampu berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Sebagai hamba-hambamu yang Engkau pilih dan utus di tengah-tengah jemaat-Mu, baik sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, syamas atau diaken, maupun pengurus-pengurus OIG, dan juga pengerja-pengerja gereja. Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami, membekali kami, menguatkan dan memampukan kami, agar dalam tantangan apapun kami tetap setia mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam posisi kami masing-masing di rumah, baik sebagai suami, sebagai bapa atau ayah, juga sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kami, bahkan sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Tuhan mampukan kami semua, sehingga kami dapat mampu melakukan peran-peran kami menurut kehendak Tuhan, agar sukacita kedamaian dapat selalu tercipta dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati upaya, usaha-usaha yang kami lakukan untuk mensejahterakan hidup kami, baik melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Berkati, biarlah semua itu akan mendatangkan berkat demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam dunia pendidikan yang sedang mereka tekuni saat ini. Tuhan, terus semangati mereka agar mereka terus belajar dan belajar, mengarahkan masa depan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dalam dunia pendidikan yang mereka geluti masing-masing. Dan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi yang hingga saat ini masih sedang menganggur, belum memperoleh lapangan pekerjaan yang baik, Tuhan tolong bukakan kesempatan, bukakan peluang bagi mereka, agar mereka dapat menikmati kasih dan berkat Tuhan melalui karya dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, khususnya pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, juga yang sedang terpapar COVID-19, baik yang sedang isoman di rumah masing-masing, maupun yang sedang diisolasi di rumah sakit. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka semua. Mereka yang tercatat namanya di warta jemaat, bahkan mungkin ada yang tidak sempat tercatat tetapi dalam kondisi kelemahan tubuh. Semua kami doakan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan hadir di sana, memberikan penghiburan, penguatan, bahkan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kuasa Tuhan mampu mengatasi kondisi dan keadaan yang mereka sedang alami dan jalani. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa keluarga
Bapak Palobo, istri, anak dan cucu-cucu yang ditinggalkan karena Tuhan telah memanggilnya. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka agar dalam menghadapi masa-masa duka ini mereka terus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Sebentar jam 1 jenazah almarhum akan dimakamkan. Biarlah Tuhan hadir dan ikut campur, memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga, bahkan kami semua. Bapa di sorga, walau dalam menjalani hidup sehari-hari ada duka, ada masalah, ada pergumulan yang kami hadapi, tapi kami juga merasakan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan lain dalam hidup kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang telah mengalami perpanjangan usia 1 tahun lagi sepanjang sepekan yang mendatang. Tuhan sempurnakan sukacita mereka untuk tetap setia dan mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur juga atas peringatan ulang tahun pernikahan, juga bersyukur atas berkat-berkat lain berupa kenaikan kelas, kelulusan, ujian masuk, dan mendapat berkat-berkat yang lain. Tuhan berkati agar kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan sempurna di dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan baik di tingkat klasis, sinode wilayah, dan sinode. Tuhan berkati, biarlah mereka semua dapat melayani Tuhan sesuai dengan job mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi dan keadaan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa kiranya bangsa ini menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kami untuk menikmati hidup dan memuji, memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemimpin kami, para pemimpin-pemimpin yang Engkau telah pilih dan Engkau percayakan bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta seluruh menteri-menteri dan aparatur negara lainnya. Tuhan, Engkau berikan ketegaran, berikan kemampuan kepada mereka untuk menghadapi begitu banyak tantangan dan memampukan mereka untuk mengelola, memanage bangsa ini untuk mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini sejumlah permohonan kami, harapan-harapan kami, syafaat kami, bahkan ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu. Berkenanlah Tuhan mendengarkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon berhenti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pergilah dalam damai sejahtera Allah. Serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah, dan yakinlah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2001. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani kita pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap pelapor ke TU gereja atau koordinator sektornya atau ke komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta atau majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Berita duka cita. Telah meninggal Bapak Daniel Palobo pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 di Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Ibadah pemakaman jenazah akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Juli 2001 pukul 13.00 WIB. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juli 2001 pukul 14 WIB. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Sukapura Bekasi, pelayan firman Nyonya Adri Anita Bija, demikian untuk diketahui. Ibadah PKB secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Juli 2001 pukul 18 WIB. Pelayan firman Pendeta Amos Patadungan, demikian untuk diketahui. Marilah kita tetap mendukung dalam doa Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Bersyukur bersama
Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjumpai ulang tahun sepekan ke depan, kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Penyampaian salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Menyikapi penyebaran virus corona dengan varian baru yang telah berbahaya dan cepat menyebar, serta mematuhi penegasan pemerintah untuk menutup sementara semua kegiatan ibadah berdasarkan PPKM darurat, maka pimpinan Majelis Gereja dan koordinator Komisi Ibadah dan Liturgi menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu di Gereja Toraja Jemaat Keramat ditiadakan atau ditutup, tidak diperbolehkan datang ke gereja. Kedua, ibadah jemaat hanya dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Link akan di-share lewat grup WA jemaat dan sektor setiap minggu. Ketiga, dihimbau kepada jemaat untuk tetap di rumah apabila tidak ada kegiatan yang mendesak, menjaga protokol kesehatan, dan jangan lengah karena pandemi gelombang kedua saat ini lebih cepat menyebar dan berbahaya. Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian, dan mari kita bantu program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID dengan mengurangi kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada saat ini. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian, Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.